Halo teman-teman semua, welcome back di channel Jason Armus. Hari ini gue pengen berbagi aja ke teman-teman semua. Gue pengen pengen ngebahas soal kalau misalkan lu udah nggak ada kerjaan atau lu nggak punya pekerjaan, apa yang harus lo lakuin untuk mengembalikan situasi tersebut atau kalian bisa mendapatkan income kembali. Sebenarnya kenapa gue pengen ngejelasin tentang ini, karena dalam kondisi ini tuh banyak banget orang yang kena PHK, banyak banget orang yang kehilangan pekerjaannya. Tentu mereka ini sebagian ada yang harus menghidupi keluarganya, sebagian lagi memang mungkin belum menghidupi keluarganya tapi dia udah punya tanggungan. Tentu hal-hal seperti ini tuh susah untuk berkehidupan kalau kita tidak punya income. Lantas, harus seperti apa kita? Nah, jadi gini ya. Kalau menurut pendapat gue, pertama yang lo mesti lakuin adalah introspeksi diri. Introspeksi diri, kenapa gue bilang introspeksi diri? Karena dengan lo introspeksi diri, di sini tuh gue pengen lo lihat apa kemampuan lo. Lo lihat so far, lo kerja sama orang, itu kemampuan lo apa? Kemampuan yang paling unggul lo apa? Kemampuan yang orang lain gak punya hanya di elu atau hanya beberapa orang apa yang lo punya. Nah, di situ lo coba list down di sebuah kertas. Lo kasih, gue kemampuannya adalah misalkan menjadi seorang desainer, atau gue punya kemampuan menggambar, atau gue punya kemampuan untuk menyanyi, atau gue punya kemampuan untuk apa aja gitu. Lo tulis aja gitu. Jadi setelah lo tulis, lo lo harus bener-bener imajinasikan seberapa hebat lo nya gitu. Jadi kalau kualitas itu tuh ada beberapa ya. Ada kualitas yang bagus, jelek juga ada sih. Bagus, sangat bagus. Kalian itu ada di mana? Level bagus kah? Atau level bagus menuju sangat bagus kah? Atau sangat bagus kah? Karena dengan kalian udah tahu itu, kalian bisa tahu nih harga skill kalian tuh berapa gitu. Jadi itu sih yang penting, itu yang pertama ya. Kalian harus introspeksi diri, temuin kemampuan kalian apa. Kedua, kalian juga Kedua tuh harus menambah skill. Jadi ketika kalian udah tahu nih, oh, gue punya kemampuan ini. Nah, jangan berhenti di situ aja. Lo entah baca buku, lo baca e-book, atau lo cek-cek di internet gimana caranya ningkatin skill lo itu. Karena dengan lo meningkatkan skill, dengan lo meningkatkan kemampuan, mau dalam kondisi apapun ya lo dapat job-job aja gitu. Lo bisa dapat pekerjaan aja gitu. Jadi dan ini sih sebenarnya pelajarannya adalah jangan pernah mengandalkan di satu income doang. Karena kalau lu mengandalkan pendapatan di satu income dan satu income itu dia hilang, ya udah, lo bakal menderita kan. Nah, caranya adalah lu harus bikin dua income. Kalaupun misalkan nanti lu tiba-tiba dapat pekerjaan lagi atau lu tiba-tiba jadi wirausaha, lo tetap harus jangan mengandalkan satu income itu. Lo harus punya satu income lagi. In case satu income ini bermasalah, lo masih ada yang lain. Itu ya, jadi adalah menambah skill lo yang kedua. Jadi udah tahu, lo tambah skillnya. Yang ketiga, mungkin teman-teman yang emang masih belum yakin untuk wirausaha, ya mungkin bisa ngelamar pekerjaan gitu. Mencoba untuk melamar pekerjaan walaupun mungkin susah di saat-saat seperti ini untuk ngelamar pekerjaan karena ada wabah virus corona juga. Tapi intinya adalah lo berusaha. Gitu. Di sini tuh kita nggak ada yang tahu gitu. Mungkin lo bisa dapat pekerjaan, bisa juga enggak. Tapi di satu sisi ya kenapa tidak kalau lo nggak coba gitu kan. Jadi lo sambil ngelamar juga. Keempat adalah lo harus sebenarnya lihat ke diri lo sendiri. Kenapa aku bisa dikeluarkan oleh perusahaan tersebut? Apakah ya gua yang performance kurang bagus, atau emang lagi ada wabah ini aja itu. Jadi lo harus tahu gitu. Kalau memang dari performance kerja lo emang yang nggak bagus ya, lo harus honest gitu loh. Lo harus jujur sama diri lo sendiri gitu. Karena dengan lo jujur pada diri lo sendiri, lo bisa
memperbaiki situasi semuanya, kondisi pendapatan lo juga bisa meningkat. Tapi kalau misalkan lo nggak jujur kayak, enggak lah bukan karena gue, ini karena wabah nih. Tapi ternyata itu benar-benar karena ya lo melakukan suatu masalah, ya udah gitu. Nah itu lo harus introspeksi diri sih di situ. Dan itu yang keempat ya. Yang kelima, lo harus open terhadap hal-hal baru ya. Nah ini sangat-sangat penting sih menurut gue karena gak setiap orang mau terbuka akan hal-hal baru ya. Kayak orang yang udah punya mindset A, dia akan selalu berpikir A. Mau ada teknologi baru, mau ada apapun baru, dia akan berpikir A. Tapi di era seperti ini menurut gue lo nggak bisa kayak gitu. Karena ya era berkembang, ilmu berkembang, teknologi berkembang, kalau lo masih stuck di situ aja, job lo udah hilang, ya mau ngapain lagi gitu. Lu nggak akan diterima di pekerjaan baru juga gitu loh. Harapan lu juga kecil gitu. Unless lu mau terbuka, unless lu mau belajar gitu. Sebenarnya itu gitu. Kalau lo mau belajar, lo mau terbuka, lo mau berusaha, lo mau meningkatkan skill lo, ya udah gitu. Insya Allah jalan tuh selalu ada gitu. Dan pesan gue juga ya itu bahwa jangan pernah mengandalkan di satu income doang, karena kalau satu income lo bermasalah ya udah yang satu lagi kalau lo nggak punya satu lagi ya nggak ada yang nolong gitu. Ya sekarang kita mau ngarapin siapa gitu, lo mau ngarapin mungkin keluarga, tapi mungkin keluarga juga pada kesusahan semua gitu. Kalau kayak gitu kan susah. Akhirnya lo mau ngadepin ya ngarap ke siapa gitu loh. Misalkan ke Tuhan ya, oke ke Tuhan, tapi di satu sisi lo juga berusaha kan gitu. Ya jadi berusaha lo mungkin adalah lo merencanakan gitu loh. Dari sebelum-sebelumnya lo merencanakan. Makanya tuh sebenarnya dana darurat tuh penting banget gitu loh. Karena kenapa? Karena lo nggak pernah tahu di kedepan hari bakal ada hal-hal darurat yang terjadi sama lo gitu. Itu sih poin gue bahwa ya lo harus mempersiapkan itu semua dari jauh-jauh hari. Lo harus planning. Mau itu berhasil, mau enggak, ya itu urusan Tuhan ya. Tapi kan kita sebagai manusia pun berusaha gitu loh. Usaha dan usaha. Udah. Gitu. Sisanya tawakal aja. Itu sih. Mudah-mudahan apa ya, sharing gue hari ini bisa ngebantu teman-teman semua yang emang mungkin ya kena musibah PHK atau mungkin pekerjaannya nggak ada, sekarang juga mau cari income di mana-mana juga susah ya kan. Itu ini bisa ngebantu gitu loh. Karena gue mohon banget lu bener-bener terapin apa yang gue omongin. Jangan lu langsung kayak oh ya udah si Jason ngomong kayak gini, udah enggak. Lu coba terapin aja dulu. Nanti kalau lu udah kayak sebulan lu udah terapin, ya boleh deh lu boleh berkomentar A, B, C, D, E, F, G. Karena ya at the end of the day kalau lo berhasil ya gue senang juga karena gue yang ngasih info ke lo juga itu sih, karena kesenangan batin yang nggak bisa terbayar oleh uang itu adalah itu. Oke teman-teman semua, kalau kalian merasa video ini emang pantas untuk kalian share buat teman-teman kalian yang mungkin mengalami apa ya, nasib yang tidak begitu mengenakan di saat-saat seperti ini, mudah-mudahan mereka semua bisa kebantu dengan lo share ke teman-teman lo semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.